perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, wis, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin 3 ini doang. Ini, sama ini. Ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya ya, merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu, karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini loh, Masya Allah. Ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai Insya Allah. Daripada minuman-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana. Jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil. Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya, nggak hamil sih. Spermanya bagus, gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi. Mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Jadi minum kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau ibu kalau makan ubi, singkong itu apa tuh namanya, minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalanin, singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya Anda blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing itu, dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya si siapa tuh namanya? Si ubinya cocok pakai itu. Masya Allah itu enak banget. Sehat, lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan teriset sendiri bos sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Ini apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat. Apa nih? Beras coklat. Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya, Pak. Pilihan saya ya, kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat, tapi banyak sekali kandungannya. Bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik.
lupa nggak ada cabai. Gak apa-apa deh. Sama bawang merah. Nanti bagi Anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih, ya, ini saran saya aja. Nasinya Anda kasih ini. Pertama serai, ya, serai. Yang kedua cabai rawit, gak usah banyak-banyak. Yang ketiga apa? Bawang putih, ya, serai, bawang putih, bawang merah sama cabai. Lalu mereka ini Bapak sekalian, Anda tumis. Tapi tumisnya pakai apa? Pakai minyak zaitun. Ya, tumisnya pakai minyak zaitun. Baik. Bagaimana agar tubuh tidak sensitif dengan daging, telur, ikan? Terkadang saya terasa gatal setelah makan itu. Minum air kelapa. Air kelapa, terutama air kelapa yang muda itu, yang dagingnya masih ingusan, halus banget itu. Minum, ya. Seminggu coba diminum 3 kali sama minum habatus sauda. Sama makan probiotik. Contohnya kayak tempe tadi tuh. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada buah lebih baik dimakan langsung atau dibuat infusan. Sebenarnya dua-duanya bagus, cuman efeknya akan berbeda. Ya. Buah yang dibikin infusan kecenderungannya bisa menurunkan tensi. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau habis makan atau minum infus water tiba-tiba keliengan, nah itu bisa jadi tensinya turun, kalau enggak gulanya turun. Cepat sekali dia. Ya. Jadi kalau lagi misalkan Anda butuh lebih banyak energi dan kita bisa dapat asupan enzim, memang lebih baiknya dimakan. Ya, jadi sebenarnya infus water itu kalau saya pribadi ya daripada kita minum air yang enggak sehat-sehat gitu ya, cemplungin aja buah atau sayuran, itu jauh lebih baik. Ya, tapi ingat itu punya konsekuensi ya. Artinya konsekuensinya apa? Tadi dia bisa menurunkan tensi. Termasuk beberapa jenis rimpang. Rimpang itu seperti bukan rimpang, rempah ya, kayak kayu manis ya. Kayu manis itu dia cepat banget nurunin gula darah. Jadi kalau bapak ibu sekalian ngimpus pakai kayu manis, hati-hati. Dia bisa menurunkan gula darah. Kalau gula darah turun, hipoglikemik, pusing kita, keliengan. Jadi kita lebih paham badan kita. Jadi kalau saya pribadi biasanya, kalau saya ganti-ganti aja. Ya, hari ini berjahe, besok kunyit, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi badan kita terasup dengan banyak sumber mineral dari mereka-mereka itu. Ini saya nggak tahu jawabannya ini apa. Apa ramuan untuk gendang telinga yang bolong? Nggak tahu sih. Datang ke dokter THT lah, benerin. Setelah menyusui saya terkena mastitis ya, mastitis radang di payudara ya. Saya operasi tahun lalu, apa yang dokter sarankan untuk saya tidak mastitis lagi? Itu tadi, ini jahe, ketemu kunyit, ketemu lengkuas, ketemu serai. Apa tadi? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Urutan gitu ya, urutan. Yang paling banyak berarti jahenya. Yang nomor 2-nya kunyit. Nomor 3 lengkuas, nomor 3 serai. Jelas ya? Itu dikasih air panas, lalu ditunggu agak dingin sedikit, lalu setelah agak dingin dikasih jeruk nipis sedikit. Saring, setelah disaring, Anda blender dia sama kurma. Kalau ada kurma, bijinya dibuang. Kalau nggak ada kurma, Anda kasih madu boleh. Tuh. Atau kalau enggak, ibu-ibu yang bertanya ini bisa pakai air kelapa. Dia air kelapa itu merupakan salah satu air yang bisa berperan untuk kayak anti nyeri gitu loh. Air kelapa.